1,2 miliar ya? Iya. Dana desa itu? Iya, dana desa yang masuk ke sini karena Dan itu cukup nggak sih Pak? mungkin banyak orang-orang pintar kan. Tapi ketika kalau kita berpikir sebuah niat, Susah nggak sih Pak dapat bantuan? yang susahnya itu Ini benar-benar BUMDes desa BUMDes toh. yang mengelola SPPG. Betul. Dan disuplai oleh koperasi. Iya. Kenapa desa itu nggak jadi bank data? Ini datanya gimana ini? Sebetulnya data mana yang benar? Kan begitu. Baca dulu itu. Iya. Kita nggak mungkin koperasinya nggak jalan tiba-tiba pinjam uang dari negara. Nah kan begitu. Nah, sih Pak. Itu kayak kades lain aja lah, santai. Makasih udah ngeluangin waktu buat bincang-bincang. Siap Kang, siap. Santai. Santai ya. Kades itu kan sumber anggarannya dari pemerintah. Iya. Itu kan dari rakyat. Iya. Dan seyogianya mereka bertugas sebagai kades dan perangkat desa itu untuk sebesar-besar kemakmuran kesejahteraan Buat masyarakat. Oke. Nah di desa Sindang Resmi ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Samso ini? Kalau kita berbicara desa, kalau kita terjemahkan itu luas sekali. Luas, ya. Ya, pasti kan goalnya itu pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya memang dalam prosesnya kita di desa itu ada yang bantuannya dari pemerintah pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten. Kita berpikir bagaimana mengakumulasikan itu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini kita bisa bedakan dulu nih antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kan begitu ya. Keinginan dan kebutuhan ya? Iya, beda kan. Beda. Karena kalau kita berbicara kebutuhan adalah sesuatu hal yang memang urgent yang perlu kita laksanakan. Kebutuhan. Ya, kebutuhan itu. Dan itu pun penggagasannya nggak bisa juga semua gue. Kan kita ada musyawarah dusun, kan begitu. Ada musyawarah desa, ada musrenbang des, kan begitu. Jadi banyak. Ya selama ini terkait dengan kebutuhan tersebut, jalan misalnya. Ada beberapa bidang teman-teman di depan tuh, ada bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, pemberdayaan, infrastruktur. Ya. Dan itu, alokasi ke situ ya? Harus ke situ. Berapa sih Pak anggarannya? Kita itu kalau berbicara anggaran pemerintah pusat itu ada di angka hampir 1,2 miliar. 1,2 miliar ya? Iya. Dana desa itu? Iya, dana desa yang masuk ke sini karena kalau diperhitungkan dana desa itu nggak sama Kang. Dan itu cukup nggak sih Pak? Nggak cukup lah, belum cukup. Karena memang kalau kita lihat profil desa Sindang Resmi, bayangkan saja di sini jalan desa aja ada berapa 20 sekian kilometer. Yang semenjak saya jadi kades di sini, mungkin hari ini berarti kita sudah 6 tahun nih kita bekerja di sini. Dari 20 kilometer sekian jalan itu sekarang tinggal tersisa 2, sekian kilometer lagi yang belum terbangun. Itu tentang infrastruktur jalan loh. Dan itu murni dari anggaran transfer desa. Berarti ya? Ya, transfer pusat ke rekening desa. Gitu. Nah, itu kan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat kan, kalau mengandalkan dari transfer kan selalu nggak cukup nih. Betul. Mas Samsoy. Betul. Perlu kemandirian. Betul. Nah, nyambung nih sekarang ada koperasi dana putih, ada BUMDes, terus ada dapur. Mungkin SPPG itu salah satu meringankan masyarakat ya. Itu dapur sehat itu salah satu unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes. Ini gimana nih di Sindang Resmi nih? Begini kan, kalau kita sibukkan hari ini kita lagi ngobrol terkait koperasi ya Kang, di mana-mana koperasi merah putih kan seperti itu. Pertanyaannya, ya kalau kita jangan terjebak dengan yang namanya koperasi merah putih, hanya bentukan saja doang yang kita buat tanpa ada aksi kan begitu. Nah itu kan yang terbaru. Nah, dan tugas koperasi itu konteksnya untuk mensejahterakan anggota. Nah, itu satu. Yang kedua, mensejahterakan anggota yang memang anggota koperasi ya di sini, di desa Sindang Resmi kan begitu. Yang kedua BUMDes nih. Hari ini kan BUMDes dia itu badan hukum yang berusaha. Kalau secara kelembagaan badan usaha milik desa kan begitu. Tentu kedepannya itu mungkin harapan pemerintah, harapan kita sama-sama bahwa nanti bagaimana itu Kopdes, BUMDes bisa berkolaborasi menuju ke arah ketahanan pangan minimal seperti itu. Yang target akhirnya tetap kesejahteraan masyarakat desa kan begitu. Hari ini BUMDes kita alhamdulillah tahun ini 2025 kan menurut instruksi pemerintah ada dana 20% dari dana desa yang harus kita keluarkan ke BUMDes. Ya kalau di sini ada sekitar 240 juta. Nah, kemarin teman-teman sudah mulai berkarya lah di BUMDes. Ada yang tadi buat peternakan ayam, perikanan. Terus kemarin juga kita bekerja sama dengan pihak perkebunan karena kita nggak punya tanah Kang. Tapi kita ngobrol sama pihak perkebunan, akhirnya adalah dikasih pinjaman dari perkebunan. Sampai minjem lahan juga ya? Nggak punya desa ya? Ya, kemarin kita alhamdulillah untuk cabai misalnya kita teman-teman katanya udah panen sampai 4 ton.
sampai hari ini. Begitu. Itu dari dana ketahanan pangan. Harapan kita mudah-mudahan dana ketahanan pangan ini bisa optimal, bisa maksimal di masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan, kan begitu. Sekarang yang kedua terkait kita punya dapur SPPG yang dibuat oleh BUMDes nih. Kan BUMDes dia punya sewa tuh dari BGN. Nah, dari mana barang-barangnya kita dapat hari ini? Kita juga ngobrol sama koperasi. Bahwa koperasi di samping punya anggota, ada kewajiban iuran juga kan di sana. Ya, ada. Nah, kita ajak mereka bagaimana koperasi mengatur lalu lintas material buat masuk ke SPPG. Tentang sayuran misalnya, bahan bakunya. Itu udah berjalan, Pak? Udah berjalan hari ini ini. Udah berjalan hari ini. Berarti SPPG itu udah berapa siswa yang udah? Sekarang baru 2.300. Dan bahan bakunya sekarang full dari koperasi. Ada sebagian dari koperasi, dari masyarakat, ada juga mungkin sebagian dari luar. Tapi kita kan ada juga kan bahan-bahan material yang nggak bisa kita dapat di sini kan begitu. Dan itu berarti petani di Sindang Resmi itu udah mulai koperasi. Nah, betul. Meskipun belum semua, baru sebagian kita kelola seperti itu. Nah, ini kan berarti ada saat ini koperasi merah putih itu buat SPPG aja nih ya? Betul. Gak ada hal lain. Betul. Ya? BUMDes bergerak di ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan. Betul. Hari ini. Dan untuk koperasi mungkin ke depannya itu kalau menurut kita instruksi presiden ya, bahwa koperasi itu mudah-mudahan tahun ke depan itu jadi garda terdepan di bidang perekonomian masyarakat desa terkait ketahanan pangan kan. Artinya kan begini, kalau misalnya anggaplah begini, kebutuhan SPPG itu disuplai oleh masyarakat melalui koperasi. Koperasi punya keuntungan untuk anggotanya kan begitu. Terus masyarakat dia bisa menjual produk-produk pertaniannya ke SPPG. Otomatis di situ nanti impian kita nih akan terjaga ekonomi produktif masyarakat dan akhirnya perekonomian bakal tumbuh besar di kita. Meskipun hari ini belum semua kan begitu. Targetnya kita ke sana. Targetnya. Oke, kalau target kita angkain ya Pak. Tadi saya dengar dari dana itu 1,2 miliar. Selama 6 tahun itu sisa dari 20 km 2 km lagi. Berarti kan ada 10%. Berarti selama 6 tahun dana yang setiap tahun satu itu berarti 6 miliaran. Untuk hanya menyelesaikan 18 km lah. Kita ke situ aja. Nah, berarti seharusnya kemandirian itu nominalnya berapa, Pak? Nggak ada ketentuan khusus sih. Justru target lah. Belum ada target. Kalau kita berbicara kemandirian, justru hari ini kebanyakan masuk desa kita mesti tergantung ke APBN, apa dana desa itu. Tapi kan maunya pemerintah bukan itu. Next time, one day, gitu kan, kalau bahasa kerennya. Pasti kan mau rakyatnya begini. Mudah-mudahan, mungkin arahan Pak Presiden misalnya, dia ingin bahwa dengan adanya koperasi, BUMDes mampu mendongkrak kemandirian desa. Kan begini. Nanti kan BUMDes punya keuntungan, Kang. Keuntungan itu dia mutlak harus memberikan PAD. Nah, berarti kan ada pendapatan buat desa nih. Nanti kalau sudah ada pendapatan buat desa yang ya anggaplah luar biasa, itu kan nanti kan kewenangannya ada di desa. Otonomi desa lah katakan, kita lewat peraturan desa, tetapan bagaimana menggunakannya, itu kan enak. Justru kemandirian itu harus kita kejar. Itu faktor yang gampang ngomong tapi susah mencapainya. Kan begitu. Berarti minimal per tahun itu, misalnya kita mandiri lah ya, enggak kita mandiri dan nggak mau lagi nih ada transfer dan dana pemerintah ya betul. Berarti minimal 2 miliaran per tahun ya. Iya, harusnya seperti itu. Makanya hari ini kan BUMDes punya kewajiban, Kang. Hari ini kita mentransfer angka desa kita lah 240 juta. Dia punya kewajiban 30%. 30% harus ke PAD tahun ini. Oh, PAD. Terkait misalnya saya tadi ngobrol nanam cabai ini kan terus ukur neraca keuangannya bagaimana. Dia punya kewajiban harus mencetakkan itu uang ke PAD buat desa kan begitu. PAD buat desa. Nah, nanti penggunaannya nanti dimusyawarahkan. Ada kendala nggak sih Pak di jalan Pak? Biasanya kan orang desa ya, terus saya temuin BUMDesnya macet. Ini udah mulai berjalan nih, saya nggak tahu tengah jalan. Pasti ada tantangan sendiri nih. Sebetulnya kalau saya simpulkan mungkin banyak orang-orang pintar kan, banyak. Tapi ketika kalau kita berpikir sebuah niat, saya misalkan niat yang paling baik. Artinya apa? Niat itu akan berpengaruh terhadap sebuah perjuangan. Artinya apa? Kita membentuk BUMDes
lepaskan kepentingan apapun, biarkan dia sebagai lembaga yang berbadan hukum, yang tugas dia mengurus bidang pemberdayaan masyarakat desa. Yang muara akhirnya mudah-mudahan BUMDes berkontribusi terhadap pembangunan desa melalui PAD dan juga pemberdayaan masyarakat desa, kan itu targetnya. Oke. Gitu kan? Dengan ke Nawa itu berarti? Oh iya, Nawa itu Kang. Sekarang tadi akan ngobrol. Tapi agak susah juga nih Nawa itu, orang-orang itu di BUMDes itu kan nggak bisa kita lihat ya. Hal yang pertama saya lakukan, BUMDes itu begini ke teman-teman, kita bina mentalnya, kita bina manajemennya, artinya semua akan bermuara kepada niat. Hebat pun sebuah manajemen, ya kalau kita berbicara, kalau bahasa-bahasa pintar, planning, organisasi itu kan ya udah kita baca semua pada tahu. Tapi minimal sehebat apapun kalau kita tidak punya niat untuk benar, untuk belajar lurus, saya nggak mungkin. Itu yang saya transfer ke teman-teman. Bagaimana kita punya rasa memiliki terhadap desa, iya, bagaimana kita punya rasa tanggung jawab terhadap desa, itu yang saya kemas. Artinya ketika kita tanggung jawab bersama, semua lembaga desa secara holistik terintegrasi, kepemudaan, ibu PKK, apa pemberdayaan masyarakat desa, LPMD, BPD, semua berpikir bagaimana sudah kasih maju. Akan indahnya kalau itu terjadi. Iya, kan indah. Kan begitu indah, Kang. Iya. Kita punya bisa bermanfaat buat masyarakat. Kita juga di samping itu melaksanakan juga aturan pemerintah top down kan, instruksional juga kita laksanakan. Ada kewenangan yang sifatnya ditugaskan ke kita delegatif kan begitu. Kan BLT itu kan delegatif. BLT BUMDes itu kan delegatif harus. Kan begitu. Kita harus melaksanakan itu. Juga kita juga harus patuh terhadap aturan pemerintah. Ya kalau tugas kita masih sederhana sih. Bottom up, top down, kita di tengah, mau kemana kita? Oh, udah itu aja sih. Nah, gitu kan, sebetulnya itu aja. Apa mau masyarakat juga sih? Itu aja kan. Itu aja sih. Gampang kok lawan kita simpulkan mah. Ya kita di desa sebagai pejabat publik, kita sebagai PK, PKD, pemegang kekuasaan, pengelolaan keuangan desa. Kades itu bukan harus pegang kulit desa. Tapi bagaimana dia mengelola keuangan desa sehingga tadi minimal kebutuhan masyarakat bisa terakomodir. Kan begitu. Oke. Nah, saat ini kan masih ketergantungan nih Pak. Siap. Ke pemerintah kabupaten. Pusat kabupaten ya sama. Sama provinsi lah ya. dibantu. Susah nggak sih Pak dapat bantuan? Yang susahnya itu bukan di administrasi sebetulnya. Bagaimana? Ya, bukan administrasi sebetulnya. Tapi bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman ke warga, Kang. Oke. Gini korelasinya. Kalau saya simpulkan, di desa itu, di dana desa itu ada arahan. Ketika kita mengerjakan sesuatu kegiatan pembangunan, harus selalu melibatkan masyarakat. Karena ada PKD, PKT, padat karya tunai. Jadi ketika kita membangun, libatkanlah masyarakat di sana. Jadi minimal kita pun ketika ada pekerjaan misalnya mengecor atau apa kan, masyarakat kerja di sana tuh. Kan minimal dia juga kan ada pendapatan tuh, minimal pada waktu itu. Itu amanatnya seperti itu. Nah, yang susahnya hari ini karena ada aturan seperti itu saya sampaikan tuh di Muludang, dirujuk di kegiatan di kemasyarakatan lah. Yang susahnya karena masyarakat sudah tahu itu, hari ini kan gotong royong sedikit terhambat. Bahasanya begini. Bahasanya begini. Kapan saya mah menang BLT, menang bantuan PPK, mereka sudah kerja bakti kan begitu. Padahal tidak begitu juga sebetulnya. Tapi itu pun bukan hambatan yang krusial. Ya kita kasih pemahaman lagi, masih ada masyarakat banyak untuk gotong royong. Sampai saya pernah mungkin beberapa hari atau 1 bulan di Kapal Desa tahun 2019 ya. Kita membuka jalan baru Kang, 1 kilometer saya buka jalan baru tanpa bantuan pemerintah. Di mana di sana di Gunung Batu, dusun Gunung Batu. Ini kampung bawah namanya dusun Pubang, ini dusun dusun Gunung Batu. Gotong royong Pak. Nah, itu kan ada hutan nih, hampir 1 kilometer. Dulunya kan nggak nembus, mobil nggak bisa masuk. Sekarang masuk. Gotong royong. Kita kerja dengan masyarakat, kita juga minta mereka untuk menghibahkan tanah yang terlalui oleh itu. Nah, terus kita kerjasama itu waktunya hampir 7 bulan sebelum COVID. Pas mau beres, gitu kan, muncul COVID. Kita berhenti, sudah kita keraskan sama masyarakat dan sekarang sudah dicor. Alhamdulillah. Sudah dicor. Meskipun di rel cor, tapi minimal ambulan bisa masuk, mobil-mobil kecil bisa masuk. Nah, kan itu. 1 kilo itu murni swadaya masyarakat. Murni swadaya masyarakat. Itu tercetus dari Pak Samso ini? Ya, karena saya juga ingin bahwa konektivitas lalu lintas kan penting kalau jalan. Itu kan jalannya menghubungkan beberapa kedusunan loh. Kalau kita nggak diakses mau gimana? Pelayanan ada yang melahirkan, ada yang sakit, hasil tani kan susah. Makanya saya paksa masyarakat akhirnya, siapa Kades? Ayo kita kerja 7 bulan Kang. Setiap hari Minggu kita kerjakan itu. Beres sekarang udah dicor. Saya bertanya-tanya jadi ya, Pak Samsai.
kadang-kadang saya menemukan kades ya, nggak semuanya yang kita mau ajak buka anggaran desa susah. Ya. Terus kita mau lihat BUMDesnya seperti apa agak susah. Ya. Nah, Pak Samsoy sepertinya banyak energi yang dipakai untuk masyarakat. Nah, sih Pak, itu kayak kades lain aja lah, santai. Sederhana Kang. Kalau kita ngobrol tentang jabatan sebetulnya sederhana. Jadi kades itu lewat proses politik. Yang pertama kan dipilih. Dengan adanya pemilihan itu mungkin masyarakat berkeinginan mencari yang terbaik untuk jadi seorang pemimpin, itu yang pertama. Berarti seorang pemimpin dia harus melaksanakan normatif, harus juga menampung aspiratif kan begitu. Mulanya jadi pemimpin itu sebuah amanah. Yang kita kerjakan. Meskipun ini bahasa yang kita biasa sampaikan kan begitu. Tapi kadang-kadang penerjemahannya itu loh. Kalau saya pribadi ya kita mencoba menerjemahkan itu. Secara proses politik memang kita dipilih oleh masyarakat dan juga kita juga disumpah sebagai pemimpin yang jelas mengemban undang-undang kan begitu, amanah undang-undang. Ya kalau berpikir pribadi di satu sisi juga kita sebagai manusia tentu manusia punya akal pikiran. Mungkin ini ada sedikitnya saya ngomong nih bahwa manusia itu harus punya manfaat kan, harus punya manfaat. Itu sudah kodratnya. Ya hari ini ketika kita bisa dipercaya untuk jadi seorang pimpinan lewat sebuah proses tadi demokrasi. Ya tentu harus kita jawab dong. Dan kebermanfaatkan itu harus terasa, bisa dinilai, bisa terukur, bisa terukur, kan begitu. BUMDes harus jalan, BUMDes harus jalan, masyarakat harus jalan, kan banyak konsepnya. Tinggal tadi kemanfaatan itu di mana yang aja manfaatnya. Tadi tentu kita bisanya program terkait apa yang dibutuhkan oleh warga, infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan. Meskipun hari ini ya kita baru kejar itu, belum mencapai hal yang optimal, yang maksimal, tapi minimal kita punya sebuah spirit lah, bahwa kita pimpinan, kita harus visioner, punya konsep, kita harus juga ngajak masyarakat untuk membangun desanya. Makanya tadi saya kembalikan bahwa kita itu harus punya rasa memiliki dan tanggung jawab. Itu yang bisa. Rasa memiliki ya. Memiliki di desa kita, mau digimanain, mau nggak desa kita maju. Dan gitu. Bentuk tanggung jawabnya, laksanakan itu dengan baik. Itu yang susah, kan begitu. Tapi ya kita harus berupaya dong. Punya effort lah, bahwa kita ada sebagai tampuk sebagai pimpinan yang minimal kita berkeinginan juga untuk itu memajukan masyarakat. Nanti saya boleh nanti jalan-jalan ke BUMDesnya. Boleh. SPPG-nya nih. Boleh. Ternyata teman-teman di SPPG di sini tuh diurusi oleh BUMDes. BUMDes, ya. Kan kalau di tempat lain kan ada yayasan. Betul. Nah ini benar-benar BUMDes desa. BUMDes toh. Yang mengelola SPPG. Betul. Dan disuplai oleh koperasi. Ya, untuk material. Ini menarik nanti teman-teman. Saya bakal berkunjung ya. Insya Allah. Mangga. Ya. Oke. Saya mungkin beralih ke Adminduk nih Pak. Ya. Saya banyak juga kemarin tuh sempat podcast juga di UPTD bahwa banyak juga kendala. Pintu awal pelayanan dasar pemerintahan itu kan dari Adminduk. Betul. Terus ada juga MBG Balita. Ya. Dan balitanya itu harus terdaftar di KK. Betul. Nah, dengan adanya tertib Adminduk itu kan berarti pintu bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten itu terbuka lebar ya Pak. BLT yang tadinya udah meninggal ternyata belum update. Masih ada. Dapat. Betul. Timbullah kecemburuan sosial. Ya. Kalau diupdate kan mungkin tepat sasaran. Betul. Nah ini di sini bagaimana Pak? Ya tentu kalau kependudukan itu Kang, tentu kan kita berpikir profil desa dulu. Profil desa itu adalah kita berapa jumlah kakak, berapa jumlah jiwa. Ya kalau kita simpulkan begini, setiap warga negara, ya anggaplah setiap penduduk di desa resmi, dia kan warga negara. Itu harus teradministrasikan, kan begitu. Saya sepakat nih, ketika berbicara Adminduk, betul bahwa hari ini kenapa banyak kekisuhan terkait BLT, BPN, itu kesalahannya minimal juga ada Adminduk. Ada yang memang dia juga mempunyai KTP, kan begitu. Dan ini mutlak. Ke KTP itu dia itu menunjukkan bahwa dia warga negara Indonesia, warga desa juga kan begitu. Tapi dia juga harus terlindungi dong. Pertanyaannya kita berpikir apakah warga resmi sudah punya KTP semua? Misalnya, nah saya bersama Kasipem selalu menginstruksikan sampai pernah beberapa kali kita Kasipemsa itu turun ke bawah, merekam semacam orang-orang yang sudah lanjut usia, yang ternyata menurut data pendudukan di level perusunan belum punya KTP nih. Nah kita suruh mereka untuk turun, langsung direkam di tempat. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Akhirnya kan nanti mereka teradministrasikan. Artinya
kita punya data konkret bahwa penduduk kita sekian wanita, sekian laki-laki, sekian anak-anak, kan begitu. Nanti akan terakumulasi dari sebuah bank data. Oh, bank data. Di desa dong. Makanya ini mah sekedar sekedar mungkin pemikiran saya secara pribadi. Kenapa desa itu nggak jadi bank data? Kenapa saya ngomong begini? Kenapa ya? Padahal kan simpel. Memungkinkan. Begini misalnya, kalau kita berbicara data desa. Kalau desa itu mengoptimalkan pendataan, dan itu untuk pendataan itu bisa juga digagas lewat dana desa sebagai untuk penggalangan biaya pemberian data itu. Kan begitu. Terus nanti kita punya data umum di desa. Yang pertanyaan begini tadi, cek Akang, kenapa Pak Kades kadang-kadang orang yang nerima BPNT, PKH gitu kan? Nah, kan begitu masalahnya. Kadang-kadang orang yang mampu masih dapat. Kesulitannya kadang-kadang kita lewat Pak Kesos nih. Dia punya SIK-NZ dulu kan, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Kita ajukan, mungkin hanya sebagian yang bisa terupdate. Akhirnya tetap aja gitu-gitu juga. Pertanyaannya kalau kita tadi punya yang ada data penduduk yang memang pula satu desa bank data itu, saya rasa semua bisa diakses. Iya. Kan begitu ya? Iya. Misalnya nih data kemiskinan, data sekolah, data perekonomian, akan semua dapat di sana. Dan dengan data yang real itu, maka bisa diambil kebijakan yang tepat, Pak. Betul. Hanya pertanyaannya sampai saat ini kita kan diriuhkan nih. Kadang-kadang ada Reksosek, pendataan dari Dalduk, pendataan banyak apa lagi sensus pertanian. Kan gitu. Ketika kita sandingkan dengan data kita nih, loh. Ini datanya gimana ini? Sebetulnya data mana yang benar? Kan begitu. Ya artinya saya pikir begini, kalau semua data desa itu tersentral di desa, ya anggaplah kita profil yang betul-betul bisa bertanggung jawabkan, kan begitu. Kenapa tidak? Bisa mungkin Dinas Desa mengambil data dari situ dan itu valid. Valid ya. Karena memang desa langsung bersentuhan. Itu masalahnya, kita punya RT, kita punya RW, kita libatkan mereka. Nggak mungkin toh misalnya kalau kita menugaskan RT dia nggak mau mendatanya, dia udah aja berhenti jadi RT, ngapain kan begitu? Ngapain kalau dia nggak mau ngasih itu, kan begitu? Iya benar. Jadi saya sepakat tuh sama Akang bahwa memang ada sentral data di kita. Kenapa tidak di desa gitu datanya? Dan desa-desa sekabupaten ini nanti terintegrasi di dinas Dukcapil misalnya, dinas desa kan bisa dipakai ya. Betul. Nanti untuk legalnya misalnya begini, kita punya data penduduk 5.000, kita ada 7.000 lebih di sini. Misalnya tiba-tiba ada penggagasan, ada bantuan buat yang para jompo misalnya. Kan kalau data dia adminnya sudah beres, kan akan terdata. Ternyata di Sinasmi itu kita punya yang jompo itu misalnya 500. Itu kan data. Ketika mereka minta, kita kasih yang itu, yang asli kan, sesuai dengan keadaan desa kita. Petani berapa, kan begitu. Berarti kebutuhan pupuk akan terhitung udah sini. Nah sekarang kan begini, banyak teman-teman petani nih, kita punya gapoktan kalau nggak salah 11 kelompok kan. Kadang-kadang kita juga 11 kelompok. Kadang-kadang kita tidak tahu, tiba-tiba muncul bantuan, muncul ini, itu loh. Iya. Kan beren begini kalau menurut saya nih, entah benar entah tidak. Boleh beren BP3K atau siapa yang berkewenangan dalamnya sounding dengan desa, apa sih keluhan Pak Kades terkait Poktan, apa sih konsep yang dilaksanakan ke depan supaya nyambung dengan konsep desa, apa sih yang dibutuhkan. Kalau itu saya seneng. Tapi kadang-kadang kan banyak kan program yang tidak nyambung. Nah pertanyaannya tiba-tiba muncul bantuan, loh saya nggak ngusulin loh ini. Dari mana? What's wrong? What's wrong? Ya itu mungkin itu pemikiran saya aja. Sedangkan mungkin nggak butuh pupuk amat mungkin ya. Misalnya mungkin butuh irigasinya mungkin. Misalnya banyak faktor yang bisa kita kembangkan lah. Ya artinya kita mendukung konsep pemerintah, tapi minimal sebuah konsep itu akan berhasil ketika yang pertama data dulu, yang kedua faktor kebutuhan, yang ketiga bagaimana kita melaksanakan itu, dan yang terakhir apa outcome yang bakal dicapai. Kan begitu. Sampai akhirnya kalau kita ngomong coba bahasa anak muda sekarang, benefitnya bagaimana? Kalau kita ngobrol lebih jauh ke sana, gitu. Gitu. Nah, terakhir nih Pak Samsoy. Gimana Pak Samsoy teman-teman? 2 tahun lagi menjabat. Ya, saya sampai 2027. Ya, mungkin di Desember saya habis jabat. Menjabat dan bisa dipilih lagi ya Pak Samsoy ya? Bisa 1 kali lagi. Apa capaian terbesar dalam 2 tahun nanti Pak? Hari ini dari saya menjabat jadi Kepala Desa, kita masih banyak fokus di infrastruktur, Kang. Karena kita punya dana desa yang banyak, sehingga masih tersisa sampai hari ini 2,3 km yang mesti kita cor. Makanya dalam pembangunan desa pun saya jarang aspal. Kalau ngaspal itu kan dia dikerjakan oleh CP, dia tidak melibatkan masyarakat.
harusnya tidak, enggak. Kan itu sifatnya teknis. Oke. Tapi ada yang bisa dikerjakan oleh masyarakat apa? Cor jalan. Nah, jadi saya selama ini mengocor jalan di mana-mana. Target kita nanti sampai 2027 saya habis jabatan kepala desa. Saya punya sebuah impian, mudah-mudahan nanti bisa dibarengkan sama Musdes kan begitu. Saya berharap nanti sampai 2027 jalan yang tersisa itu 2,3 itu sampai beres nanti kita cor. Kan itu impian saya nih. Yang kita dorong nanti dengan konsep yang kita dapat di Musdes dan Bangdes kan begitu. Kita sudah bisa menghitung anggaran. Tapi kan di satu sisi begini juga Kang. Kita menghitung anggaran seperti tahun lalu dulu hari ini. Buat APBD tahun 2026 misalnya. Nanti terjadi lagi APBD perubahan. Terkait kebijakan pemerintah. Kalau ada perubahan anggaran misalnya, sekarang kan muncul Kopdes, akan bagaimana Kopdes? Nih, dengar-dengar ada dana desa apa-apa, itu juga belum bisa menyimpulkan. Nah, jadi hari ini target kita sampai habis nanti jabatan saya itu, saya menargetkan infrastruktur jalan desa Sinarmi harus beres. Nah, ada sebuah impian nih, ketika ini sudah beres, nah, tipologi desa hari ini maju. Kita sebetulnya akan ke mandiri kan. Nanti desa masuk ke tipologi mandiri, misalnya kalau qadarullah saya misalnya mencalonkan dan terpilih lagi jadi kepala desa di sini, kita melanjutkan itu. Nanti titik baliknya saya akan bekerja bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa dilanjutkan. Hal-hal dasar udah selesai, jalan itu betul. Standar pelayanan minimal, pendidikan, ekonomi, kesehatan minimal, indikator sudah kita lihat kan. Nanti kita maksimalkan di pemberdayaan masyarakat desa. Bagaimana caranya? Ada BUMDes Pak sama Kopdes, apa susah? Kita support mereka. Dan sekarang udah keren BUMDesnya ngurus SPPG. Dan Kopdesnya support juga ya. Ya, jadi kemarin teman-teman sempat kebingungan bahwa di mana BUMDes, di mana Kopdes kan begitu. Ini bingung semua. Saya ngomong kembalikan ke ruh asal. BUMDes itu organisasi yang dibentuk bersama-sama, yang kekuasaan tertingginya ada di rapat anggota, kan begitu. Yang tujuannya mensejahterakan anggota. Sekarang hubungannya dengan pinjaman dari pemerintah. Baca dulu itu. Kita nggak mungkin koperasinya nggak jalan tiba-tiba pinjam uang dari negara. Nah kan begitu. Nah itu nyambung dengan dana desa nanti. Nah sedangkan kalau BUMDes badan usaha milik desa kan begitu. Badan usaha milik desa yang tentu satu badan yang dibentuk yang tugasnya berusaha di desa yang nanti muara goalnya itu memberikan PAD buat desa. Otomatis desa akan mendapatkan pendapatan dari BUMDes. Untuk apa itu uang? Mungkin bisa untuk tunjangan, untuk pembangunan, untuk sosial, kan banyak yang bisa kita pikirkan. Hanya memang kita berproses hari ini. Warga sekolah, di antaranya pendidikan, banyak hal ya. Banyak hal. Ketika PAD itu tumbuh baik. Betul. Oke, itu teman-teman. Terakhir nih Pak, kata-kata buat warga. Kadang-kadang kan gini ya, Kades, ada yang baik, ada yang buruk. Beraneka ragam, macam-macam lah. Warga pun ada yang ngerti, ada yang nggak, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Nah, ada pesan-pesan nggak buat warga? Buat warga Sinarmi, saya simpel. Desa ini desa milik kita. Saya punya mudah saja ambilnya. Mari kita kembangkan rasa memiliki. Mari kita kembangkan rasa tanggung jawab. Mari kita amanah sebagai pemimpin. Mudah-mudahan tidak banyak salah kan begitu. Yang tujuan akhirnya. Hayu kita bekerja sama-sama, Rabatera Hayu, desa Sinarmi harus maju dan itu bukan oleh kepala desa, tapi oleh semua stakeholder yang ada di dalamnya yang berpengaruh terhadap sebuah kemajuan. Insya Allah itu akan jadi manfaat. Itu teman-teman podcastnya dengan Pak Samsoy, akrab dipanggil Pak Samsoy, nama asli Pak Yan Mardiana, kepala desa Sindang Resmi, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Jampang Tengah. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman dan referensi kepala desa yang lain ya. Amin. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.